Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Wahyu Widodo. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menginstal Windows Server 2008 di dalam virtual machine, yaitu VMware Workstation. Langkah pertama, teman-teman buka virtual machine-nya, kemudian klik create a new virtual machine, kemudian kita pilih yang custom, kemudian kita next, kemudian untuk tipenya atau versinya itu kita pilih bebas sesuai keinginan kita. Di sini saya akan memakai versi 8. Untuk pemakaian ini kita turunkan, jadi ketika kita membukanya di workstation versi 8 itu kita bisa menggunakannya. Kemudian kita pilih next, kemudian untuk installernya itu kita cari pada tempat yang telah kita tentukan penyimpanannya. Kemudian untuk file ISO kita cari di tempat kita. Kemudian untuk file ISO, kemudian untuk file Windows Server ISO kita cari di tempat di mana kita menyimpannya. Kemudian klik open, kemudian kita pilih next. Untuk virtual machine, nama virtual machine ini kita isikan terserah kita. Di sini saya biarkan nama virtual machine-nya seperti ini. Kemudian kita pilih next. Untuk VMware tipenya itu kita bisa pilih BIOS saja, kemudian next. Untuk prosesor kita pilih 1, next. Kemudian untuk memori atau RAM di dalam virtual machine ini kita setting bisa mengikuti rekomendasi memori, yaitu 2 GB atau 1 GB. Di sini saya akan menurunkan ukuran memorinya di angka 1 GB. Kemudian kita next. Untuk network connection tipenya kita pakai yang NAT. Kemudian kita next. Untuk input outputnya kita pilih next saja. Untuk virtual disk type kita pilih yang recommended. Kemudian kita next. Untuk disk itu kita pilih create a new virtual disk, sehingga akan terpisah dengan disk asli dari komputer kita. Kemudian kita next. Untuk di sini disk kapasitasnya itu rekomendasinya itu 60, tapi karena kita mencoba untuk belajar, kita turunkan saja di angka 20 GB. Kemudian kita next, kemudian kita next saja, dan kita finish. Maka virtual machine-nya akan menyiapkan tempat untuk Windows servernya itu diinstal. Sebenarnya untuk Windows Server dan Windows biasa itu hampir sama, namun di Windows Server ini memiliki kelebihan, yaitu di Active Directory, yaitu manajemen user, sehingga server ini dapat mengontrol domain lainnya gitu. Kemudian untuk kelebihan lain atau perbedaan lain dari Windows biasa itu, di dalam Windows Server ini itu ada fitur DHCP-nya atau Dynamic Host Configuration Protocol, yang memungkinkan server akan menetapkan alamat IP untuk semua perangkat di dalam jaringan tersebut secara otomatis.
Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa searching kelebihan atau perbedaan dari Windows biasa dan Windows Server. Baik, sekarang Windows Server ini sudah mulai bekerja dalam proses instalasinya. Kita tunggu saja sampai prosesnya mulai berjalan. Untuk instalasi Windows Server ini hampir sama dengan Windows biasa, namun pilihannya itu mungkin berbeda dengan tipe-tipe di Windows pada umumnya. Misalnya saja di dalam Windows biasa itu ada Windows Enterprise. Di dalam Windows Server ini juga ada tipe Enterprise. Kemudian di dalam Windows biasa itu tidak ada data center, namun di dalam Windows Server ini terdapat tipe Windows Data Center. Ini terdapat pilihan instalasi dari jenis-jenis Windows Server yang ada di dalam ISO ini. Ada standar core, kemudian enterprise, data center, kemudian web. Lalu dari keempat tipe operating system ini, ada standar, enterprise, data center, web, itu pasti memiliki perbedaannya. Salah satunya semisal di Windows standar ini, Windows Server standar, itu akan mendukung maksimal menggunakan 4 CPU dan 32 GB RAM. Sedangkan untuk enterprise itu mendukung 8 CPU dan 2 TB RAM. Kemudian perbedaan antara standar core, kemudian enterprise core, kemudian data center core itu untuk standar itu biasanya berubah GUI atau seperti Windows biasa. Sedangkan untuk yang belakangnya core, itu akan berupa perintah-perintah command line atau di dalam terminal. Di video ini kita akan menginstal yang standar yang GUI, jadi kita pilih yang standar saja. Kemudian kita next. Kemudian kita centang, kita next aja. Kemudian bagian ini itu kita pilih custom instalasi. Kemudian di di bagian pemilihan disk drive kita pilih ini saja karena cuma satu ya. Kemudian kita next. Maka di dalam proses ini itu mulai untuk proses instalasinya, yang akan memindah file atau mengkompilasi file dari ISO ke dalam disk yang tadi kita pilih. Untuk teman-teman yang belum punya ISO dari Windows Server ini, nanti akan tersedia di bawah link deskripsi dalam video ini.
Kemudian setelah proses instalasi ini selesai dilakukan, maka sistem operasi ini akan mulai merestore dan mulai melakukan konfigurasi secara otomatis. Apabila muncul peringatan seperti ini, maka kita pilih OK. Kemudian kita pilih tombol yang berada di samping kanan ini. Kemudian akan muncul notifikasi bahwa password telah dilakukan perubahan. Kemudian klik OK, maka secara otomatis akan dialihkan ke halaman desktop dari Windows Server kita. Kemudian kita bisa tutup saja, kita close saja menu ini. Kemudian kita bisa coba cek di bagian My komputernya. Jadi kita tadi menggunakan 20 GB, yang digunakan sekitar 7,3 GB. Kemudian kita coba propertiesnya. Jadi seperti ini ya. Tadi kita menggunakan memori 1 GB dan tadi juga sudah diaktifkan. Baik, itu mungkin yang dapat saya bagikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.